minimal 1 meter. Mohon untuk perhatian. Presiden Joko Widodo merespon desakan untuk melakukan lockdown seiring wabah COVID-19 yang semakin meluas. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kepala daerah rupanya tak satu suara dengan pusat. Beberapa kepala daerah was-was wilayah mereka menjadi pusat penularan virus corona. Karantina wilayah dilakukan sendiri. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Di Jakarta, inisiatif Gubernur DKI untuk melakukan karantina wilayah sudah disampaikan ke pusat sebelumnya. Hingga hari ini, Jakarta masih menjadi pusat banyaknya warga yang terjangkit corona. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang, di atas 5 orang tidak diizinkan. Dan kami akan mengambil tindakan tegas. Jajaran Pemprov, Kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban. Di lapangan, sejumlah jalan dan gang-gang perkampungan di ibu kota ditutup warga. Penutupan akses jalan masuk ke beberapa wilayah perkampungan terjadi di beberapa tempat di DKI. Di wilayah Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, warga menutup sendiri akses jalan menuju pemukiman mereka. Himbauannya karantina, ya kan? Kita tutup sebelah supaya akses jalan warga tetap berjalan, ya kan? Tidak ditutup semuanya. Tetap aktivitas warga biasa seperti biasa. Cuma agak diperkecil untuk ruang gerak masyarakat kita yang keluar masuk. Dan yang tamu pun bisa terdeteksi. Ya pengertiannya mencegah supaya virus corona ini nggak menyebar luas. Di wilayah Cilincing, Jakarta Utara, sepanjang Jalan Kramat Jaya Semper, warga menutup gang-gang masuk wilayah mereka. Untuk berkerumun itu udah kita kasih teguran, satu. Terus untuk yang lansia terutama, untuk akses keluarnya udah kita larang, karena lansia itu kan rentan akan terkenanya wabah. Dan yang ketiga pun, anak-anak yang masih di liburan sekolah, itu yang paling utama kita larang untuk keluar area D01. Rencana sampai kapan? Ini kan belum tahu nih wabahnya nih sampai kapan. Sampai kapan? Kita ambil kebijakan ini sesuai dari pemerintah sampai tanggal 19. Tapi kalau itu bisa ngundur, kita ikut kebijakan pemerintah. Di daerah Jakarta Barat, petugas kelurahan di wilayah Palmerah membangun sekat untuk memisahkan 2 kelurahan. Warga pun tak bisa melintasi jalan penghubung 2 kelurahan ini. Penutupan jalan dilakukan karena salah satu kelurahan berstatus zona merah COVID-19, sehingga kelurahan lain perlu menjaga warganya agar tak tertular virus corona. Di wilayah Jatipulo dan wilayah Tabamu Utara telah ada zona merah, di mana adanya indikasi positif COVID, tetapi di wilayah kami di perbatasan ini belum ada kasusnya, sedangkan di wilayah seberangnya ada kasusnya.
menginisiasikan, kita mengisolasikan wilayah kita di perbatasan. Hari ini harapannya wilayah yang sudah tertular tidak menularkan wilayah yang belum tertular. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dinilai tak cukup bagi sejumlah kepala daerah. Warga dan kepala daerah justru memilih menutup sendiri wilayah mereka dan mengabaikan instruksi presiden dalam menangani wabah corona. Lockdown itu apa sih? Karena kita harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti, baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya. Nah ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Di beberapa desa, warga mulai menutup jalan masuk ke perkampungan mereka. Masyarakat di daerah jauh lebih khawatir virus corona menjangkiti wilayah mereka. Di Jawa Tengah, kota Tegal sempat menyita perhatian. Wali kotanya menutup jalan utama provinsi, padahal ruas jalan itu adalah jalan penghubung utama di pesisir utara Jawa Tengah. Bagi wali kota Tegal, menyelamatkan warga lebih utama ketimbang pertumbuhan ekonomi. Yang kemarin saya sampaikan, lebih baik ekonomi mati daripada warganya yang mati. Tentunya kita harus memahami bersama, ketika kita tidak bisa melindungi masyarakat, tidak bisa melindungi orang, khususnya kita tidak bisa melindungi pelaku usaha atau para pengusaha, ini akan berdampak, ini akan lebih buruk ya. Pak Wali Kota niatnya baik. Niat beliau adalah ingin mengajak warga masyarakat tidak kemana-mana. Warga masyarakat tetap saja berdiam di rumah atau minimal di wilayah yang lebih kecil. Di Purbalingga, Jawa Tengah, sebuah desa menutup sendiri wilayah mereka. Warga dari luar kampung dilarang masuk. Hal ini dilakukan setelah sebagian warganya melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Sebelumnya kepada Bapak Presiden Indonesia, mungkin kami melampaui kewenangan kami dengan melakukan lokal lockdown. Tapi itu semua kami lakukan demi keselamatan warga kami. Kami terpaksa mengambil kebijakan itu karena berdasarkan tracking pemuda setempat, ditemukan 91 warga sudah kontak langsung dengan pasien. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Beberapa desa mulai membatasi akses masuk ke perkampungan mereka. Kekhawatiran warga di sejumlah desa kian meningkat. Kota-kota di Provinsi Jawa Timur pun juga melakukan isolasi mandiri. Beberapa ruas jalan masuk ke Surabaya mulai ditutup. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang warga dari luar Surabaya yang tidak berkepentingan untuk masuk kota. 2 minggu terakhir ini isolasi-isolasi terbatas di daerah-daerah tertentu sudah berjalan. Kemudian penyiapan misalnya ada 307 rumah yang sudah dijaga oleh TNI dan Polri, 307 area permukiman. 307 area permukiman ini sudah dijaga oleh TNI dan Polri. Artinya bahwa masyarakat di daerah situ atau masyarakat luar yang akan masuk daerah situ itu harus betul-betul dalam kepentingan. 1, terkait logistik, 2, terkait kesehatan, 3, terkait dengan perekonomian dan perdagangan. Di luar itu mereka diminta kembali ke rumahnya.
Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pembatasan akses masuk ke beberapa wilayah juga dilakukan setelah 5 warga Tasikmalaya tercatat positif corona. Warga dan pemerintah daerahnya lebih waspada dengan melakukan karantina wilayah secara mandiri. Ya, jadi karena sangat terbatas sekali kemampuan daerah kita untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat kita, rumah sakit terbatas, ya kan, lalu ruang isolasi ya juga terbatas, dokter, perawat sangat terbatas sekali. Sedangkan kita menjadi rujukan yang ada di Priangan Timur itu sendiri. Maka kami sepakat dengan Musbida, karena ini sangat darurat sekali, bagaimana mengurangi arus masyarakat masuk ke Tasikmalaya. Ramai-ramai daerah menutup diri rupanya membuat istana resah. Presiden meminta agar kepala daerah segera membuka akses jalan di wilayahnya. Presiden mendapat laporan arus distribusi logistik terganggu. Kita harus memastikan semuanya agar distribusi logistik ini lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar. Ini saya harapkan Mendagri juga memberikan teguran kepada daerah-daerah yang memblokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu. Ketakutan meluasnya wabah COVID-19 terus meningkat. Tak hanya jalan masuk kampung dan kota yang ditutup, pemakaman jenazah positif COVID-19 mendapat penolakan warga. Ini terjadi di sejumlah wilayah. Keributan ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga menolak jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di wilayah mereka. Warga kemudian memblokade jalan. Ambulan yang membawa jenazah pasien COVID-19 dilarang melintas. Sopir mobil jenazah itu akhirnya putar balik mencari tempat pemakaman lainnya. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sejumlah warga menolak pemakaman jenazah seorang wanita yang diduga meninggal dunia karena terpapar virus corona. Warga Kelurahan Samanta ini mendatangi Taman Pemakaman Umum milik pemerintah daerah di Kecamatan Somba, tempat jenazah tersebut akan dimakamkan. Adu mulut antara warga dengan keluarga jenazah pun terjadi. Iya, sudah. Demi menghindari suasana yang semakin tak terkendali, pihak keamanan bersama keluarga terpaksa mencari pemakaman lain. Kasus penolakan pemakaman jenazah yang meninggal akibat COVID-19 juga sempat ramai di Banyumas, Jawa Tengah. Penolakan terjadi hingga 4 kali. Pada birunya kenapa warga sana nolak gitu? Nah itu salah pengertian. Sekarang saya beritahu bahwa saya aja berani, Pak. Bupati Banyumas yang ikut mengiringi jenazah tersebut terpaksa mencari tempat lain. Karena pemberitahuan dari Bupati itu sangat santer bahwa virus corona itu sangat berbahaya. Saya sendiri nih. Karena pemberitahuan dari Bupati itu sangat santer. Ya, yang pertama itu kan di tempat penduduk.
tempat dia tinggal, KTP-nya ditolak sama warga situ. Kemudian kita pindah ke tempat pemakaman, tapi yang milik tanahnya milik pemerintah daerah gitu loh. Itu malah sampai ditolak juga. Namun belakangan warga desa meminta maaf atas insiden penolakan pemakaman tersebut. Sebanyak 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.491 kasus. Sehingga total kasus menjadi 2.738 orang. Ada 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus. Dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus.